Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 14 Februari 2023, Pekan Biasa ke-6. Hari ini peringatan Santo Cyrillus Pertapa, Rahib, dan Santo Methodius, Uskup. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, bab 6 ayat 5 sampai 8, bab 7 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Peringatan Santo Cyrillus Pertapa, Rahib, dan Santo Methodius, Uskup. Dua orang kudus yang lahir di Tesalonika, Yunani. Keduanya melaksanakan karya misi secara khusus kepada bangsa-bangsa Slavia, Eropa Timur. Dalam karya misinya, mereka menyadari betapa pentingnya inkulturasi. Inkulturasi penting supaya umat bisa lebih memahami apa yang mereka wartakan. Karena itu keduanya berusaha untuk menerjemahkan kitab suci, bahkan doa-doa ke dalam bahasa setempat. Mulai juga melaksanakan ibadah, liturgi dalam bahasa daerah, dalam bahasa setempat. Dan ternyata membuahkan hasil. Umat bertumbuh dan berkembang karena mereka mengerti akan apa yang diwartakan oleh Cyrillus dan Methodius. Santo Yohanes Paulus yang kedua, seorang paus, akhirnya memilih Santo Cyrillus dan Methodius bersama dengan Benediktus sebagai pelindung Eropa. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dari kedua bacaan liturgi hari ini, kita diingatkan, pertama, dari bacaan yang pertama, Allah memang mengasihi manusia, mengasihi dan mencintai ciptaannya sendiri, manusia dan semua yang telah diciptakannya. Tetapi hal yang menarik dalam bacaan pertama hari ini, Allah yang mengasihi itu ternyata mengancam ciptaannya. Alasannya adalah karena baik manusia maupun yang lain, semua mengarahkan hidupnya kepada kejahatan dan dosa. Karena itu Allah mengancam akan melenyapkan semua yang sudah Dia ciptakan. Tapi di sisi lain menarik juga. Dari sekian banyak manusia yang berdosa dan hidupnya jahat, toh masih ada satu keluarga Nuh, yang berkenan pada Allah, yang hidup benar di hadapan Allah. Dan Nuh itulah yang selamat dari ancaman Allah yang mau membumi hanguskan manusia dan ciptaan-ciptaan yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita, saya dan Anda, masuk dalam kelompok kecil, dalam orang-orang yang tergolong orang baik, orang benar, di tengah manusia yang cenderung pada kejahatan dan dosa? Jangan sampai kita terhitung
dalam kelompok manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Sehingga kita bukan tidak mungkin akan mendapat ancaman dari Tuhan. Sementara di sisi lain, kepada kita diceritakan tentang Yesus yang mengingatkan para rasulnya akan ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dua hal penting dari cerita Injil hari ini yang bisa kita petik sebagai permenungan bagi kita. Yang pertama, telah terjadi misunderstanding, salah pengertian. Apa itu? Ketika Yesus berbicara tentang ragi, ketika dia berkata kepada para rasulnya, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Ternyata yang dimengerti atau yang ditangkap oleh para rasulnya adalah ini juga yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Mereka mengertinya kata-kata Yesus itu justru karena mereka lupa membawa roti. Tapi apakah benar demikian yang dimaksudkan oleh Yesus? Ternyata tidak sama sekali. Yesus sebenarnya tidak berbicara tentang para rasul yang lupa membawa roti. Ada hal yang lain yang Yesus maksudkan dengan ragi. Yang Yesus maksudkan adalah ajakan kepada para rasulnya untuk hati-hati terhadap pengaruh hidup yang kurang baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Yang namanya dalam hidup bersama terjadi interaksi, akan terjadi saling mempengaruhi, baik untuk hal yang positif maupun untuk hal-hal yang negatif. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus. Yesus berharap bahwa para rasulnya jangan sampai terpengaruh dengan cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Itu yang Yesus maksudkan dengan ragi. Awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus sama sekali tidak bermaksud atau berbicara tentang para rasulnya yang lupa membawa roti. Sama sekali tidak. Karena itu Yesus sepertinya agak marah ketika berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak paham? Mengapa kamu tidak mengerti? Apakah kamu sudah lupa bahwa saya demikian dalam bahasa saya sendiri? Bahwa Yesus telah memperbanyak roti. Memberi makan kepada 5.000 orang dan hasilnya masih tersisa 12 bakul. Dan ketika Yesus memberi makan kepada 4.000 orang, yang tersisa 7 bakul. Artinya Yesus sama sekali tidak berbicara tentang roti. Tetapi dia berbicara tentang pengaruh yang kurang baik dari cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat yang harus diwaspadai oleh para rasulnya. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat seperti itu. Artinya apa di sini? Terjadi misunderstanding. Salah mengerti, salah paham. Mengapa terjadi misunderstanding? Karena kurang komunikasi. Seharusnya kalau mereka tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus, para rasul sebenarnya bisa bertanya toh kepada Yesus. Apa yang Yesus maksudkan dengan kata-katanya, awaslah, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi itu yang tidak mereka lakukan, yang tidak para rasul lakukan. Mereka sok mengerti, sok tahu, padahalnya keliru. Misunderstanding. Itu terjadi karena kurang ada komunikasi yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih,
seringkali terjadi misunderstanding dalam kehidupan bersama kita. Terkadang ketika yang satu omong A, yang lain yang mendengarnya mengerti keliru atau keliru mengerti, salah mengerti, salah paham. Yang dikatakan A, yang dimengerti B. Dan seringkali itu menimbulkan suasana yang tidak nyaman antara mereka yang berinteraksi, yang hidup bersama. Yang lebih parah lagi, sudah tidak mengerti, sudah salah mengerti, tidak mau bertanya. Komunikasi kurang jalan dengan baik, sehingga terjadi kesalahpahaman, tidak saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Karena itu, saudari dan saudara terkasih, komunikasi itu sangat penting. Kalau ada yang belum jelas dan ada yang tidak mengerti, coba bertanya, dikomunikasikan, berbicara, ngomong, berdialog. Baru setelah berdialog, pasti akan muncul pemahaman yang benar. Saudari dan saudara yang terkasih. Poin yang kedua dari bacaan Injil yang patut kita renungkan dan garis bawahi untuk kehidupan kita. Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi dan ahli Taurat untuk diperhatikan oleh para rasul supaya mereka tidak terpengaruh dengan cara hidup yang kurang baik. Dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bersekutu, dalam sebuah persekutuan, dalam kehidupan bersama. Mungkinkah kita telah menyebarkan ragi yang kurang baik kepada orang lain? Dengan cara hidup kita yang kurang baik, dan tutur kata kita yang kurang baik, dengan tingkah laku yang kurang baik. Jangan sampai ragi dari diri kita, hidup kita yang kurang baik, mempengaruhi, merasuki orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai. Jadi kita tidak hanya diingatkan untuk waspada, hati-hati terhadap pengaruh jahat dari orang lain, tapi jangan sampai kita sendiri yang menyebarkan pengaruh jahat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga peringatan Santo Cyrillus Pertapa, Rahib, dan Santo Methodius membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya, terus mewartakan, dan lebih penting lagi, mari kita mewartakan dengan mengangkat hal-hal yang sudah hidup dalam kebudayaan setempat. Mari kita angkat itu, kita memberi warna, nilai rohani, nilai injili di dalamnya, supaya mereka mampu lebih memahami dan mengerti nilai-nilai injili melalui adat kebiasaan yang baik, yang sejalan dengan nilai-nilai Injil itu sendiri. Dan yang kedua, mari kita menjaga supaya kita tidak dipengaruhi oleh cara hidup orang lain yang kurang baik. Jangan sampai kita terpengaruh oleh itu. Tetapi kita mestinya juga menjalani hidup secara baik supaya kita menyebarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jangan sampai sebaliknya kita seperti orang Farisi menyebarkan ragi yang kurang baik untuk orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita diingatkan bahwa Tuhan memang maha baik, tetapi Tuhan bisa saja marah dan mengancam kita. Apakah kita seperti Nuh menjadi salah satu atau salah dua atau salah tiga dari kelompok orang yang termasuk orang baik dari sekian banyak orang yang kurang baik? Atau jangan sampai kita masuk tercatat dalam kelompok orang yang kurang baik itu. Tuhan memberkati.